Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai jajaran kepolisian terdepan dalam mitra kepolisian negara Republik Indonesia, kepolisian dalam sektor melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara nyata ini mengutamakan adanya pelayanan yang prima. Dalam hal ini, atas kerja keras yang ditunjukkan oleh kepolisian sektor jajaran Polres Maluku Barat Daya, selama ini telah mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidaklah sia-sia. Terbukti di mana satu-satunya satuan Polsek jajaran Polres Maluku Barat Daya yakni Polsek Serwaru dinobatkan oleh Komisi Kepolisian Nasional sebagai nominasi Polsek berpartisipasi. Seperti apa? Kita langsung berbicara hari ini langsung bersama dengan Kapolsek Serwaru dengan Ibda Giovanni Taufi dan juga telah bergabung bersama kami Camat Leti Bapak Otis Maulialis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam untuk Ibu dan semuanya. Baik, kita akan menuju ke Kapolsek Bapak Ibda Giovanni terlebih dahulu, Pak Giovanni mengenai Komisi Kepolisian yang menggelar Kompolnas Award ini sebagai ajang apresiasi bagi satuan wilayah di Polri yang dianggap untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan juga fungsi yang ada. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Polsek Serwaru ini yang meraih Kompolnas Award sebagai partisipasi terbaik, Pak? Seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, dalam konteks penghargaan ini sebenarnya kami hanya melaksanakan tugas rutin, namun dalam pelaksanaannya kami improve tugas rutin ini dengan kearifan lokal yang ada di Pulau Leti terkait dengan kriteria penilaian yang diberikan oleh Kompolnas kepada kami itu lewat kuesioner, dan kami mengisi kuesioner itu kemudian menjawab dari 2000 sekian polsek, 2.600 sekian polsek, 2000 sekian 600 polsek, itu kita berada di 5 terbaik dengan kategori polsek pelayanan publik terbaik di wilayah perbatasan, yang mana kriteria yang dikirimkan itu ada beberapa item penilaian. Yang pertama adalah integritas personil, menyangkut terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polsek Serwaru dalam hal pembinaan personil dan menjaga citra Polri di mata masyarakat. Kemudian kinerja operasional Polsek ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Polsek Serwaru dalam kegiatan sehari-hari. Eh, yang ketiga adalah aktivitas pemeliharaan Kamtikmas, itu dia hampir mirip dengan operasional Polsek. Kemudian aktivitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini pengayoman ini, kehadiran Polsek Serwaru selama ini merupakan Polsek pembuangan, dan itu selalu diistilahkan dengan diserwarukan di Maluku. Namun dalam kesempatan ini kami bisa menunjukkan itu dengan kolaborasi tentunya dengan Bapak Camat dan stakeholder yang ada di kecamatan. Yang terakhir, aktivitas Harkam Tikmas dan terobosan kreatif Polsek. Ini juga menjadi penilaian bagi kami. Ada hal menarik di wilayah kami, Ibu, mungkin Bapak Camat juga tahu, Kecamatan Leti itu belum memiliki masjid atau musola. Yang mana dari yang mana dari apa yang kami lakukan ini, kami memberikan izin penggunaan ruangan aula polsek digunakan sebagai masjid atau musola. Itu nilai yang menjadi tertinggi bagi kami, dan itu sangat diapresiasi oleh Kompolnas karena kami hadir betul-betul untuk mengayomi masyarakat yang ada. Dalam pelaksanaannya juga tetap kami minta izin ke Bapak Camat selaku penguasa atau pengendali di wilayah, kemudian Bapak Kades setempat, dalam hal ini Bapak Kepala Desa Tutukei dan Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Dusun Serwaru untuk penggunaan itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk yang terakhir, kami juga menyampaikan bahwa dalam kegiatannya kami lakukan visitasi, Bu. Pada visitasi ini Kapolres, Bapak Camat, Bapak Kades Luhuleli, dan Bapak Kades Nuyong serta tokoh agama diundang untuk visitasi terkait dengan standar bobot nilai yang ditentukan. Dan puji Tuhan, dari hasil visitasi bersama Bapak Camat dan Bapak Kapolres, kami langsung diundang dan dipanggil terkait dengan penghargaan yang kami terima. Secara umum untuk Polda Maluku, kami sendiri yang menerima penghargaan itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih.
ini. Baik, penilaian melalui kuesioner salah satunya dalam penilaian Kompolnas Award 2023 yang menjadikan Polsek Serwaru ini menjadi salah satu polsek peraih Kompolnas Award 2023 terbaik. Kita juga ingin lebih tahu selanjutnya Pak Ibda Giovanni mengenai giat apa saja yang dilakukan sehingga Polsek ini dapat meraih prestasi tersebut. Kalau boleh lebih jauh, seperti apa kegiatannya, seperti pengayomannya, seperti apa, dan juga apa yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan award seperti ini. Baik Ibu, yang menjadi titik sentral dalam penilaian ini ada beberapa, yang salah satunya yang tadi saya jelaskan terkait dengan terobosan kreatif yang kami lakukan itu. Namun kalau melihat pada tingkat pengayoman itu dari standar nilai yang diberikan kepada kami itu dari kegiatan penanganan COVID-19, kemudian percepatan vaksinasi yang ada di Kecamatan Pulau Leti maupun Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian yang tadi terkait dengan sholat itu, yang mana umat muslim itu tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah kurang lebih sekitar 60 tahun untuk sholat tarawih dan sekitar 30 tahun sholat berjamaah untuk sehari-hari itu tidak dilaksanakan, sehingga dengan kehadiran kami betul-betul kami merasa masyarakat merasa terayomi dengan kehadiran kami di Pulau Leti. Kemudian Polsek Serwaru melayani jemaat. Ini satu program yang sebenarnya bagian dari tugas rutin, cuma dalam aplikasinya kami mix atau kami improve dia sehingga dia menjadi sesuatu yang betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, yang mana kegiatan ini kami lebih fokuskan pada gereja-gereja yang ada di Kecamatan Leti. Seluruh desa sebelum ini kan belum pernah ada dilaksanakan pengamanan setiap minggu, tapi dengan kehadiran kami, kemudian kami merubah itu tugas rutin itu menjadi hal yang biasa. Hal yang biasa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mana setiap harinya, setiap hari Minggu itu polisi wajib ada di tempat ibadah. Seperti itu. Setiap hari Minggu polisi wajib di tempat ibadah dan harus memberikan pengayoman dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ini kami juga membantu umat Katolik dalam pembangunan pagar gereja di Serwaru, dan puji Tuhan pagar gerejanya sudah bisa digunakan dan bisa terpakai. Yang paling terakhir ini percepatan terkait dengan pelaksanaan stunting Ibu. Nah, stunting yang cukup tinggi di beberapa desa, terutama pada Kecamatan Leti bagian barat, itu kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Camat maupun Kepala Puskesmas, baik Nuweng maupun Serwaru, untuk percepatan angka itu. Nah, ke depan kami berupaya supaya bisa menurunkan angka stunting ini lebih baik lagi. Yang menjadi aspek penilaian dalam Kompolnas Award, sesatunya itu kegiatan yang sangat tinggi dari kami adalah kegiatan Babin Kamtibmas, yang mana Sambang Desa Babin Kamtibmas di Kecamatan Pulau Ulangi di Polsek Serwaru itu salah satunya adalah kegiatan tertinggi di aplikasi yang diukur melalui survei oleh Mabes Polri. Itu yang membuat kami sehingga bisa dipanggil dan diberikan terkait dengan nominasi Kompolnas Award tahun 2023 ini. Sekian. Ya, baik. Beragam giat ini terus dilakukan oleh Polsek dari Serwaru untuk melaksanakan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan secara rutin dengan pengayoman dan juga perlindungan. Kita akan bergeser kepada Pak Otis Maulias terlebih dahulu, Camat dari Kecamatan Leti. Pak Otis, bagaimana tadi sempat disinggung sebelumnya oleh Kapolsek mengenai dukungan yang diberikan oleh Camat dari Kecamatan Leti. Sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Kecamatan Leti dalam hal ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Kami mengapresiasi hari ini giat-giat yang dilakukan oleh Polsek Serwaru yang merupakan yang mengayomi masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Leti, dan juga kami selalu berkoordinasi sangat baik dalam melaksanakan tugas-tugas kami selaku Forkopimcam, selaku mitra pemerintah dengan pihak kepolisian, dengan pihak TNI. Oleh karena itu yang menjadi apresiasi bagi kami, bahwa selama ini juga Pak Kapolsek Serwaru beserta anggota tetap menjalin silaturahmi, komunikasi dan kerjasama, dan mendukung sepenuhnya
program bagi pemerintah, baik itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang fokusnya ada di Kecamatan Pulau Leti, dan juga giat-giat yang dilakukan oleh kami selaku pemerintah kecamatan itu ditunjukkan lewat dukungan penuh itu yang dilakukan oleh Polsek Serwaru terhadap kerja-kerja kami di wilayah Kecamatan Pulau Leti. Itu yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Kecamatan Leti ini mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Polsek Serwaru serta mendukung program pemerintah yang sedang ada. Untuk Pak Otis, apa yang menjadi harapan untuk kedepannya Pak dalam hal kerjasama dan juga kolaborasi yang dilakukan antara Kecamatan Leti bersama dengan Polsek Serwaru ini Pak? Yang pertama, mungkin kami di wilayah perbatasan, kami sangat terbatas dengan fasilitas pendukung seperti penyediaan ambulans yang ada di Puskesmas Serwaru, karena jujur saja bahwa saat ada masyarakat yang dari desa-desa tangga yang lainnya yang berjarak jauh dengan lokasi puskesmas saat mereka sakit, dan satu-satunya kendaraan yang digunakan untuk memudahkan pasien untuk berobat atau melakukan perawatan lanjutan ke Puskesmas Serwaru itu alternatifnya menggunakan mobil Polsek Serwaru, Ibu. Jadi ke depan mungkin bisa lewat kerja-kerja giat-giat itu bisa mendukung sepenuhnya program-program pelayanan kami bersama, baik itu kami dari pihak kecamatan maupun Polsek Serwaru. Kami tetap bersinergi, berkolaborasi dalam rangka melakukan tugas-tugas pelayanan kami bersama di wilayah Kecamatan Pulau Leti maupun di Polsek Serwaru, Ibu. Terima kasih. Baik, melalui kegiatan yang bersinergi diharapkan bisa mendukung pelayanan yang ada di kecamatan dan juga diharapkan fasilitas pendukung ini juga dapat melengkapi kegiatan yang ada di kecamatan. Terima kasih Pak Otis. Saya ingin kembali ke Pak Ibda Giovanni. Pak Giovanni, apa yang ingin dilakukan ke depannya setelah Polsek Serwaru ini menjadi salah satu polsek peraih Kompolnas Award terbaik 2023? Apa yang ingin dilakukan ke depannya, Pak? Baik, Ibu mungkin yang dilakukan ini, sebenarnya saya lupa satu tadi, Ibu Bapak Camat sudah menyampaikan itu terkait dengan mobil, kegiatan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Mobil ini di kecamatan itu tidak ada fasilitas kendaraan, jadi kendaraan polsek itu benar-benar difungsikan untuk orang meninggal, orang sakit, kalau ada kunjungan serta kegiatan-kegiatan lain yang sangat membutuhkan kehadiran kendaraan, itu kami hadir. Terkait dengan harapan yang Ibu sampaikan ke depan, kami tidak bisa memulainya sebelum seperti ini. Saya mau bilang ini, artinya hari ini kami dapat Kompolnas Award. Tantangan dan lebih sulit lagi bagi kami adalah bagaimana mempertahankan mutu pelayanan kepolisian dengan kolaborasi dan sinergitas yang begitu tinggi kami laksanakan selama ini. Bagaimana mempertahankan itu? Tentunya terkait dengan harapan pelaksanaan tugas, kami berjalan rutin seperti biasa, namun yang menjadi titik sentral kami dalam tahun-tahun ke depan, terutama di Kecamatan Leti, Ibu, mungkin kami minta berkenan ada masjid atau musola satu di dalam polsek kami. Itu saya minta, Ibu, supaya saudara muslim atau keluarga muslim yang di sana sekitar 100 orang ini bisa melaksanakan sholat secara baik. Yang berikut, rencana kami dalam ke depan itu kami akan membuat satu program, mungkin patroli stunting. Itu saya melihat kemarin di Google sudah ada yang buat, tapi kami akan rubah konsepnya. Ke depan kami akan buat terkait dengan baronda stunting. Baronda stunting ini tentunya aktifan Babin Kamtibmas kolaborasi dengan pihak puskesmas, ditambah dengan desa terkait dengan pendataan secara selektif prioritas terhadap ibu hamil dan balita atau bayi yang baru dilahirkan, sehingga
kami dalam melaksanakan program ini, kami bisa membantu pemerintah kecamatan, juga pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya umumnya dan khususnya di kecamatan yang kami cintai, itu Kecamatan Etis. Baik, setelah mendapatkan Kompolnas Award 2023 ini sebenarnya sulit begitu ya Pak, sedikit sulit untuk mempertahankan antara kolaborasi dan juga sinergitas, dan juga ini tetap harus menjalankan terus dan membuat salah satu program yang tengah dicanangkan dan akan terus dilakukan ialah salah satunya dengan membuat program patroli stunting. Nah, kita akan kembali ke Pak Otis. Satu lagi terakhir Pak Otis, selaku Kecamatan Leti, apa yang menjadi potensi daerah Kecamatan Leti untuk dikembangkan terus Pak? Apa potensi yang dapat dikembangkan? Terima kasih Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa di Kecamatan Pulau Leti yang menonjol hari ini adalah yang pertama ialah dari sektor perikanan. Yang kedua dari sektor peternakan. Dan ini menjadi produk unggulan bagi wilayah kerja kami. Dan ini fokus kami untuk caranya bagaimana mempertahankan ini sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di wilayah kerja di Kecamatan Pulau Leti, Ibu. Itu mungkin yang bisa. Terima kasih. Baik, dari sektor perikanan, peternakan yang merupakan sektor unggulan yang ada di Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya ini diharapkan juga dapat terus berkembang begitu ya Pak Otis ya, seiring dengan perjalanan dan juga kolaborasi yang tengah dilakukan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Otis, kemudian juga untuk Kapolsek dari Bapak Ibda Giovanni yang telah bergabung bersama kami Pak. Diharapkan semoga dengan adanya award yang telah dicapai ini dapat meningkatkan kinerja Kapolsek ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ibda Giovanni dan Pak Otis. Salam sehat selalu Pak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Ibu. Terima kasih Bu, selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.